Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara mencari jurnal yang terindeks Scopus, atau bagaimana cara mengirimkan artikel-artikel yang mudah untuk diterima di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, untuk penelusurannya mari kita ikuti video berikut ini. Langkah pertama, kita mulai dari membuka alamat URL-nya dari Skimago JR ini, Skimago Journal Rank. Ya, biasanya di sini, ya, ketika kita ketik skimagojr.com atau Skimago Journal and Country Rank, ini adalah perankingan jurnal yang dari Skimago SJR ya. Jadi kita bisa melihat laman ini ketika kita akan menilai dari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang terindeks dengan Scopus. Di sini nanti ada, kita bisa melihat dari ranking berdasarkan ranking jurnalnya, kemudian kita bisa berdasarkan ranking negaranya. Di situ kita akan mendapatkan jurnal itu. Nah, yang kedua, jika Anda punya akun Scopus atau mungkin punya akun tersendiri masuk ke Scopus, itu akan memudahkan kita. Saya contohkan, saya coba membuka dari akun Scopus yang biasa, yang bisa dilanggan oleh beberapa perguruan tinggi, atau mungkin Anda berlanggan sendiri. Ini bisa juga kita lihat. Saya contohkan akun yang bisa kita lihat dari akun Scopus ini juga bisa masuk di situ. Coba kita lihat. Nah, ini adalah contoh akun Scopus yang bisa kita ambil ya. Di sini ada dokumen, ada autor, ada afiliasi. Kira-kira kita bisa melihat dari sisi apakah dari dokumennya, dari afiliasinya, apa dari autornya. Nanti kita lihat. Biasanya yang tidak berlanggan atau tidak berbayar itu yang bisa membuka adalah autornya. Nah, tapi kalau kita bisa searching afiliasinya, ini biasanya bagi teman-teman yang biasa berlanggan di jurnal Scopus. Saya mulai dari yang tadi, ada dua cara tadi. Yang pertama adalah dari yang tidak berbayar, yang bisa diunggah atau bisa dilihat dari berbagai laman, khususnya di Skimago JR. Nah, berdasarkan ranking misalkan, di sini adalah ranking jurnal, di sini ada kategori, subjek areanya atau subjek kategorinya, ada regionnya. Nah, coba saya lihat. Nah, di sini juga ada pilihan. Kalau Anda bisa memilih dari area jurnal-jurnal yang tidak dituju, semisal saya sebagai seorang akademisi atau di bidang ilmu kami atau ilmu saya adalah di bidang perawatan, maka saya pilih nursing. Nah, dari sini muncul beberapa jurnal yang memuat data jurnal nursing. Nanti kita lihat beberapa jurnal yang memuat atau yang bisa diakses dari keperawatan. Kemudian kategorinya dari nursing itu juga ada dikategorikan. Kategori banyak sekali. Katakan saya melihat di sini kategorinya mungkin care planning adalah, katakan di situ. Atau mungkin saya bisa mencoba medical surgical nursing, katakan. Anda boleh bisa memilih itu. Atau mungkin cukup research and theory, katakan di situ. Ini bisa dipilih subjek atau all subjek kategori, semua apa kategori di dalam jurnal itu, tapi masih masuk dalam keperawatan, itu juga boleh. Anda boleh juga memilah terkait dengan wilayah atau daerah mana jurnal itu, tempat di mana jurnal itu dipublikasikan. Nah, areanya di mana? Kalau coba kami apakah jurnal di negara atau mungkin area dari regionalnya, Afrika, bisa Asia atau Amerika, dan atau Asia Tengah dan seterusnya. Nah, taruhlah saya mencoba di Asia Tengah. Nanti jurnal-jurnal apa yang ada di Asia Tengah ini lambang dari negara-negara yang menerbitkan dari jurnal itu. Nah, dari sini jurnal yang ada di keperawatan, kami klik yang ada di wilayah Middle East tadi,
ada di title-nya, ini jurnalnya, ini tipe jurnalnya, kemudian ini ada ranking, skema good journal rank, tadi ranking dari jurnal itu mulai Q1, Q2. Nah ini kita lihat, kita pilih di situ. Nah kita ranking dari Q4 boleh, atau kita mulai awal dari ranking teratas, katakan di situ. Nah ini dari teratas dari beberapa jurnal yang kita bisa melihat. Nah kita bisa melihat tadi rankingnya adalah dari di sini juga. Kemudian kita bisa melihat dari total dokumen yang tahun 2019 itu bisa dimuat. Kalau kita bisa mendeteksi jumlah totalnya, ini berarti jurnal yang paling banyak memuat. Nah, kalau ini totalnya 3 tahun, kalau ini semua yang disitasi dan bisa melihat, sehingga kita bisa melihat jurnal-jurnal apa yang mudah bagi kita atau yang sesuai dengan bidang kita. Taruhlah kita ingin meningkatkan jumlah sitasi, maka carilah jurnal dengan sitasi yang tinggi. Nah sehingga kita bisa bersaing, atau ketika masuk maka kemungkinan tulisan-tulisan kita yang akan dimuat itu nanti akan memiliki sitasi yang tinggi karena jurnal tersebut banyak yang disitasi. Nah tapi bagaimana caranya kalau kita itu mudah? Ya kalau saya mungkin berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana masukkan jurnal mudah. Saya lihat dari aspek dokumen. Kenapa ini dokumen ini penting? Semakin banyak dokumen yang dimuat, itu adalah sebenarnya seleksi dokumennya juga tidak terlalu amat-amat sulit ya. Artinya ya kita bisa bersaing dengan, tapi semakin sedikit. Nah jurnal itu bisa kita prediksi. Satu, mungkin publikasinya jurnal itu tidak setiap bulan, atau mungkin jurnal itu hanya terbitnya pada bulan triwulan atau 4 bulan sekali ini. Biasanya dokumen yang banyak itu dokumen yang tiap bulan dia terbit. Ini tergantung dari jurnal yang ada. Nah nanti kita lihat ya, kita lihat dari kira-kira apakah jurnal tersebut juga masih aktif atau masih bisa diakses, atau mungkin tidak di blok oleh Scopus kan itu. Artinya jurnal itu masih ada terindeks. Kita coba aja di public health review katakan. Karena ini juga namanya public health, tapi sebenarnya jurnal ini masuk juga subjek keperawatan itu bisa di-upload di sini. Artinya bisa didapat di sini karena dia mengandung unsur di sini. Coba kita lihat judulnya public health review. Nah, kita lihat keterangannya. Ini terbitnya negara Israel, kemudian subjek areanya adalah medicine, bisa public health, bisa environment and occupational health. Nah, di sini ada nursing. Nursing yang kaitannya adalah community and home care. Jadi, subjek kategori dari jurnal ini adalah masuklah keperawatan di situ. Nah, kemudian kita lihat berapa nilainya dari komunitas community and healthcare itu dia memiliki ranking Q2-nya. Kemudian yang public health itu dia Q3-nya. Nah, ini pada tahun 2005. Nah, bagaimana tahun sekarang? Sama-sama. Tahun 2019 ini 2019 masih Q1. Kita lihat di sini. Ini adalah tadi grafik sitasi dan seterusnya. Kita akan melihat di situ. Nah, coverage-nya bagaimana? Nah, coverage-nya di sini adalah bahwa jurnal tersebut 2010 sampai 2020. Artinya bahwa sampai ini jurnal ini belum di-discontinue. Ini contoh dari jurnal public health review yang biasa kita akses. Kita coba lagi yang mungkin teman-teman penasaran keperawatan. Nah, kita coba ya di keperawatan pakai International Journal of Community Based Nursing and Midwifery. Nah, di sini juga ini diterbitkan negaranya Iran, kemudian juga subjek areanya adalah ada nursingnya di situ. Ada medicine, ada social science-nya ini. Nah, ini diterbitkan dari Shiraz University of Medical Science di situ. Nah, coverage-nya masih sampai 2020. Artinya jurnal ini masih aktif. Nah, kemudian kita lihat pada tahun 2019 ini penilaiannya Q1 masih Q2, sehingga jurnal ini juga layak masih diperhatikan. Nah, ini beberapa contoh, masih banyak jurnal-jurnal yang
kita lihat dari aspek di situ. Nah, tinggal teman-teman bagaimana mendapatkan bisa mengakses dari jurnal. Jangan sampai jurnal yang kita lihat itu sudah discontinue. Saya contohkan apakah ini juga discontinue atau tidak. Nah, ini masih aktif. Jadi nanti kalau memang jurnal itu ada discontinue, biasanya ada keterangan, sudah ada keterangan dari pihak di Skimago ini, Skimago Journal and Country Rank ini jelas di situ. Nah, ini yang pertama yang kita lihat dari ranking dari jurnal. Kalau ranking dari negara, ini boleh Anda memperbanyak kira-kira negara yang paling banyak dokumen atau citasinya terkait dengan jurnal itu bisa dilihat ini. Nah, kemudian cara yang kedua saya ingin lihatkan tadi, cara yang kedua tadi adalah dari Scopus langsung, ini dokumennya. Nah, semisal saya ingin mencari dokumennya yang menggunakan kategori nursing saja, apa saja jurnal yang memuat kata kunci daripada nursing. Nah, kita akan melihat data-data jurnal. Nah, di sini ini adalah jurnal-jurnal yang menggunakan atau yang memiliki subjeknya adalah nursing, banyak sekali sini. Kalau kita melihat dari sini ada banyak yang mau kita akses ini. Ya, tergantung. Kalau kita mau melihat langsung, katakanlah ini, katakan di sini yang terkait dengan keperawatan, apakah nanti muncul? Ya, ini ada nursing education study. Nah, ini saya ingin lihat apakah jurnal ini juga masih lah. Di sini ada nursing education today. Di sini juga Scopusnya tahun 81 sampai 2001. Nah, ini yang mudah, yang masih aktif karena ini penerbitnya Elsevier sehingga aktif. Di sini kelihatan berapa citasinya, berapa SJR-nya dan seterusnya. Ini paling mudah di sini. Nah, cara yang tadi sebenarnya bisa kita lihat di sini. Tapi kalau pengen data itu up to date, data itu terbaru, maka kita harus lihat Scopus coverage year tahunnya adalah yang ini. Jadi kalau Anda kepingin melihat apakah jurnal tadi bisa masih aktif kira-kira sampai 2021, ya melihatnya dari indeksnya adalah di lamannya Scopus di sini. Nah, ini dua contoh dari laman yang bisa kita akses. Bagaimana kita mendapatkan cara cepat untuk mengetahui jurnal-jurnal yang bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa mudah dengan mendapatkan jurnal tadi, dengan mudah bisa mengakses yang tidak salah, tidak masuk dalam jurnal abal-abal, tetapi kita memiliki mengetahui jurnal yang bereputasi. Demikian penjelasan video kami terkait dengan bagaimana cara cepat untuk mendapatkan atau mencari jurnal yang terindeks Scopus. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat, kalian semuanya bisa memahami dan bisa menerapkan di dalam penelusuran atau pencarian jurnal yang terindeks Scopus. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.